Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Langsung aja kita lihat perkembangan indeks dolar saat ini. Kita mulai di time frame daily. Secara pergerakan ya, sebelumnya juga sudah saya sampaikan kalau secara tren besar pergerakan daripada indeks dolar ini adalah trennya kuat naik, dan saat ini kecenderungannya ada koreksi yang menuju minimal mendekati area low weekly dari terendah di minggu kemarin dan menuju area support, dan saat ini mendekati wilayah ini ya. Dan posisi terakhir kalau kita perhatikan di hari Jumat ada sedikit perlawanan pada buyer ya, ini candlenya. Tapi di hari Senin kemarin tanggal 3 Oktober seller lebih memiliki potensi kekuatannya dan membentuk potensi penurunan ya. Dan candle hijau dimakan oleh candle merah. Artinya ada dorongan kuat untuk indeks dolar menguji wilayah support 110.786, artinya ada pelemahan di indeks dolar. Dan kalau kita ukur menggunakan garis ukur secara Fibonacci retracement ya, kita ukur seperti ini. Kita menemukan area 50%, perhatikan, yaitu mendekati wilayah 111.23 dolar sampai dengan 110.39 dolar, area 61,8%. Nah, area inilah yang akan menjadi acuan ya, atau uji area di mana ada kemungkinan besar area tersebut bisa terjadi yang namanya penolakan ataupun nanti bisa terjadi namanya penerusan, minimal mendekati EMA 50 yang saat ini berjalan. Tapi yang pasti karena adanya breakout impulsif ya di area sini, breakout structure ya, impulsif bullish, korektif ya, ini time frame kecil pasti ada koreksi, kemudian impulsif bullish sampai dengan mencapai tertingginya yaitu di 114.77 dolar, dan terjadi penurunan impulsif bearish ya, ada candle hijau dimakan oleh candle merah, artinya dorongan kuat. Sempat terjadi penolakan di area low weekly 111.57 dolar ya. Ini di hari Jumat tanggal 30 September, tapi di hari Senin kemarin membuktikan indeks dolar masih melanjutkan koreksinya dan saat ini menguji area 50% yaitu di 111.235 sampai dengan area 61,8%, 110.398. Area inilah yang menjadi area pantau kita untuk saat ini ya. Saya kasih penebalan di sini menjadi wilayah pantau kita karena apa? Apakah indeks dolar di area tersebut bisa terjadi penolakan untuk dia bergerak naik lebih tinggi, atau dia akan breakout ke bawah, akan menguji area terendahnya yang lebih rendah bisa mencapai minimal wilayah support ataupun di wilayah 78,6%, 109.207. Dan area inilah yang menjadi area pantau kita hari ini ya. Besar kemungkinan minimal aja di area 50%, 111.235. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 4 jam. Seberapa besar koreksinya. Nah, di ini skema yang skenario ya yang saya buat di hari kemarin, di mana indeks dolar bergerak sideways tapi memang kecenderungannya adalah bergerak turun, di mana ada bearish engulfing ya. Kalau kita lihat susunannya adalah kita kemarin sudah sampaikan ya. Ini wave 1, 2, 3, 4 dan ini wave keempat menuju wave kelima. Wave kelima saya sudah memprediksi bahwasannya harga akan menuju wilayah support yaitu area 50% sampai 61,8%. Supportnya 110.78 dolar di area sini ya targetnya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah sini. Tapi sebelum saya melanjutkan daripada di time frame 1 jam ya untuk kondisi indeks dolar saat ini, saya akan membahas news nanti malam ya yang akan rilis, apakah mendukung penguatan indeks dolar atau akan melemahkan daripada indeks dolar. Oke, langsung aja kita lihat newsnya. Oke, ini berita nanti malam ya tanggal 4 Oktober 2022. Kita lihat di sini yang high impact ya, itu ada titik 3, itu ada GOTS job opening ya. Kita lihat datanya, kita buka dulu. Ini pukul 9 malam ya, pukul 9 malam.
di mana data sebelumnya itu 11.239, diprediksi ada penurunan 10.775.000, di mana nanti kalau aktualnya menunjukkan potensi sesuai dengan perkiraan ya atau ramalan 10.775, maka yang terjadi pada indeks dolar akan melemah, XAU/USD akan terjadi kenaikan, terus kemudian per USD juga akan terjadi kenaikan, yaitu Euro/USD, AUD/USD, GBP/USD. Oke, tapi nanti kalau datanya yang keluar di atas daripada forecast, di atas perkiraan ya, 10.775 di atasnya itu, maka akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Dan yang terjadi dari XAU/USD, kemudian Euro/USD, GBP/USD, AUD akan terjadi penurunan. Tapi saat ini diprediksikan terjadinya penurunan untuk nilai JOLTS job openingnya. Oke, sekarang saya lihat di grafiknya ya. Ini grafiknya, posisinya sih kalau kita lihat memang saat ini untuk tenaga kerja di Amerika ya, untuk diukur dari JOLTS-nya memang kecenderungannya masih bagus ya, masih di atas rata-rata. Tapi apapun itu nilainya, jika ada penurunan berapapun nilainya pasti akan berpengaruh kepada indeks dolar atau DXY sendiri. Dan data sebelumnya Anda bisa lihat ya, ini tanggal 30 Agustus ya, dimana sebelumnya 11.040, diprediksikan waktu itu memang turun ya 10.475.000, di mana hasilnya aktualnya adalah 11.239. Ada kenaikan, maka indeks dolar pasti tanggal 30 ya bulan 8 terjadi kenaikan. Dan saat ini telah diperkirakan ada penurunan dari data sebelumnya 11.239 menjadi ramalan 10.775. Nah, ini diramalkan ada terjadi penurunan, maka besar kemungkinan indeks dolar akan melemah, dan yang terjadi lawannya seperti halnya kayak XAU/USD akan naik, Euro/USD akan naik, GBP/USD, AUD akan naik, dan yang depannya USD akan terjadi penurunan. Dan ini untuk informasi juga ya, saya sampaikan JOLTS job itu apa. Ini saya artikan supaya teman-teman juga nggak bingung, minimal bisa jadikan informasi buat teman-teman semua. Jadi JOLTS sendiri, job opening di sini sebuah survei ya yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan. Ini mengumpulkan data dari pengusaha tentang pekerjaan bisnis mereka, lowongan pekerjaan, perekrutan dan data pemisahan. Dan ini dikumpulkan jika mana ya, singkat ceritanya ya. Jadi jika mana cara kita membacanya, angka yang lebih kuat dari perkiraan, umumnya mendukung bullish untuk indeks dolar. Sementara kebalikannya, angka yang lebih lemah dari perkiraan hasilnya akan negatif atau bearish ya untuk indeks dolar atau USD. Makanya saya tadi bilang, jika mana ini sesuai dengan perkiraan ya, dari data sebelumnya 11.239 diperkirakan turun menjadi 10.775, maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar, dan lawannya dari indeks dolar akan terjadi kenaikan. Ini ya, tapi nanti tetap kita lihat aktualnya apakah sesuai dengan perkiraan atau sebaliknya. Nanti kita informasikan pukul 9 malam. Sekarang kita berlanjut di market indeks dolar atau DXY. Kita lihat di time frame 1 jam ya untuk indeks dolarnya. Saat ini berusaha breakout ya di bawah area low weekly yang menjadi area pattern terbentuk kita di hari kemarin. Di sini sudah kita gambarkan, di mana 111.63 dolar ini menjadi uji area ini untuk dia bisa breakout atau turun lebih dalam. Targetnya untuk hari ini ya, kalau kita perkirakan posisinya bisa menyentuh minimal wilayah support ya, mendekati 50% sampai dengan 61,8%. Akan menguji kuat wilayah ini jika mana pergerakan daripada indeks dolar sampai nanti malam ya, sampai nanti malam pukul 9 malam ya, karena nanti tadi sudah saya jelaskan mengenai JOLTS-nya ya. Ada posisi perkiraan indeks dolar terjadi pelemahan. Nah, ini wajib teman-teman nanti perhatikan, karena nanti akan berdampak pada semua market ya, yang lawannya daripada dolar akan terjadi kenaikan.
Jadi ini memastikan satu kali lagi candle impulsif bearish ya, impulsif bearish, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan minimal mendekati wilayah 50% sampai 61,8%, sampai mendekati wilayah supportnya yaitu di kisaran 109.35. Maka akan terjadi pelemahan yang cukup dalam dari pergerakan indeks dolar. Tapi nanti kalau posisinya secara teknikal ternyata di sini ada tekanan lagi buyer yang menunjukkan potensi kekuatannya dia naik lagi, maka kecenderungannya akan membentuk area sideways lagi. Ya seperti ini sampai mendorong area yang dinamakan resisten ini ya bisa terbreakout dan close di atasnya resisten 112.67 dolar, maka dia diprediksikan akan melanjutkan kenaikannya minimal menyentuh area resisten berikutnya. Nah, ini kondisinya ya. Jadi teman-teman wajib perhatikan pergerakan daripada indeks dolar dan news nanti malam yang akan mempengaruhi daripada indeks dolar tersebut, dan berita nanti malam juga pastinya akan mempengaruhi daripada indeks dolar, baik itu melemah ataupun menguat. Mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan. Catatannya adalah saat ini secara tren besar indeks dolar masih kecenderungannya tren naik, tapi untuk tren kecilnya ya itu membentuk sebuah area koreksi ya, yaitu bearish untuk bullish. Oke ya. Jadi membentuk area koreksi minimal nanti mencoba mendekati area 61,8% atau area 50%. Oke. Mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Semoga bermanfaat, dan ini salah satu indikator untuk saya melakukan transaksi ya. Saya harus melihat juga mengenai pergerakan indeks dolar seperti apa. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya Anda semua bisa mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan dan bisa dijadikan tambahan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara membagikan channelnya ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.